sini saya akan menjelaskan tentang definisi dan intisari. Definisi yaitu organisasi nirlaba adalah entitas yang didirikan dengan tujuan utama memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan finansial. Dalam konteks universitas, organisasi nirlaba berfokus pada kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Segala aktivitas keuangannya diarahkan untuk mendukung tujuan sosial akademik, bukan untuk kepentingan pemilik investor. Nah, menurut ISAK 35, yaitu organisasi adalah entitas yang memperoleh sumber daya dari penyumbang yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding, serta tidak memiliki kepemilikan seperti entitas bisnis pada umumnya. Selanjutnya yaitu ada intisari. Akuntansi organisasi nirlaba memiliki perbedaan mendasar dengan akuntansi entitas bisnis. Perbedaan utamanya yaitu terletak pada cara memperoleh dan menggunakan sumber daya. Jika entitas bisnis mengandalkan pendapatan dari penjualan barang atau jasa untuk memperoleh laba, maka organisasi nirlaba seperti universitas memperoleh sumber daya dari sumbangan, hibah, kontribusi, dan bantuan tanpa kewajiban pengembalian. Nah, standar akuntansi yang digunakan untuk organisasi nirlaba di Indonesia yaitu ISAK 35 yang sebelumnya diatur dalam PSAK nomor 45. Standar ini menekan pentingnya penyajian laporan keuangan yang menggambarkan akuntabilitas, transparansi, kepatuhan terhadap pembatas penggunaan dana dari donor atau pihak eksternal. Dengan demikian, organisasi nirlaba universitas ini berfungsi sebagai lembaga pelayanan publik di bidang pendidikan yang mempertanggungjawabkan setiap penggunaan dana untuk kepentingan akademik dan sosial, bukan keuntungan pribadi atau lembaga tertentu. Kemudian tentang konsep akuntansi dana. Akuntansi dana digunakan untuk memisahkan dan mencatat dana sesuai dengan tujuan penggunaannya. Setiap dana tersebut dianggap sebagai entitas terpisah agar pelaporannya lebih jelas dan juga transparan. Menurut PP nomor 24 tahun 2005, akuntansi dana itu menunjukkan keseimbangan antara transfer, belanja, dan juga pendapatan. Dalam akuntansi perguruan tinggi, dana itu dikelompokkan menjadi beberapa kelompok. Yang pertama adalah dana lancar tidak terbatas. Dana tersebut bisa digunakan untuk kegiatan operasional dalam universitas. Kemudian ada dana lancar terbatas. Si dana tersebut itu dibatasi oleh si pemberi donatur atau pemberi dana. Ketiga, ada dana terarah, yaitu dana tersebut digunakan untuk tujuan tertentu, misalnya untuk penelitian atau pelatihan. Keempat, ada dana pinjaman. Si dana tersebut digunakan untuk pemberi pinjaman bagi mahasiswa ataupun pegawai universitas. Kelima, ada dana abadi. Jadi si dana itu diinvestasikan dan hasil dari investasi tersebut baru digunakan. Lalu berikutnya adalah dana anuitas dan pensiunan. Jadi sedana tersebut diberikan kepada pemberi manfaat seperti pensiunan dan dilakukan secara berkala. Lalu ada dana pembangunan. Dana tersebut digunakan untuk membangun fasilitas universitas. Terakhir ada dana keagenan. Dana tersebut digunakan kepada pihak-pihak luar seperti alumni dan juga penyelenggara beasiswa dan sebagainya. Sesuai tujuan utama dari pengelompokan dana tersebut adalah agar sumber dana tersebut digunakan sesuai dengan peruntukannya. Oke, baik teman-teman. Jadi pada pertemuan 21 ini saya Sinaga akan menjelaskan jenis dana dalam universitas dan laporan keuangan universitas dan contoh pencatatannya. Kita mulai saja pada bagian pertama, yaitu jenis dana dalam universitas. Terbagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Yang pertama ada dana lancar tidak terbatas atau unstretched drawing funds, dana yang dapat digunakan bebas untuk kegiatan operasional universitas.
Yang kedua ada dana lancar terbatas atau restrained drawing funds, dana yang penggunaannya dibatasi oleh pemberi dana atau donatur. Yang ketiga ada dana terarah atau designated drawing funds, dana yang ditetapkan universitas untuk tujuan tertentu, misalnya penelitian atau pelatihan. Yang keempat ada dana pinjaman atau loan funds, dana yang digunakan untuk memberi pinjaman kepada mahasiswa atau pegawai universitas. Yang kelima ada dana abadi atau endowment funds, dana sumbangan yang diinvestasikan dan hanya hasil investasinya yang digunakan. Yang keenam ada dana anuitas dan pensiun atau annuity atau life income funds, dana yang dibayarkan secara berkala kepada penerima manfaat seperti pensiunan. Yang ketujuh ada dana pembangunan atau plan funds, dana yang digunakan untuk pembangunan gedung, fasilitas, dan aktiva tetap universitas. Yang ke-8 ada dana keagenan atau agensi funds, dana yang dikelola universitas untuk pihak luar seperti alumni atau penyelenggara beasiswa. Di bagian kedua ini saya akan menjelaskan laporan keuangan universitas dan contoh pencatatannya. Terbagi menjadi 3. Pertama, pernyataan aktiva bersih atau posisi keuangan. Jadi pernyataan aktiva bersih ini menyajikan sumber daya yang tersedia untuk operasional dengan 2 kategori, yaitu terbatas dan tidak terbatas. Yang terbatas, aset yang memiliki batasan dari donor. Yang tidak terbatas, aset yang dapat digunakan untuk tujuan umum. Yang kedua ada pernyataan revenue, expense, dan perubahan dana aset bersih. Revenue itu yaitu menggunakan basic accrual, contohnya pendapatan dari SPP telah dikurangi diskon atau beasiswa. Kontribusi itu pemberian sumber daya tanpa harapan imbalan. Beban itu diakui secara aktual, dibagi berdasarkan fungsi, misal biaya akademik dan layanan publik. Contoh pencatatannya, revenue dan kontribusi, piutang kontribusi, pendapatan tidak dibatasi, pendapatan dibatasi. Beban pendidikan dan umum, misalnya penelitian layanan mahasiswa, dicatat sesuai dengan jumlah yang dikeluarkan. Kewajibannya ada 2, laporan kewajibannya itu meliputi kewajiban jangka pandang dan pendek. Aktiva bersih 3 kategori, terbatas, tidak terbatas, dan investasi dalam aset modal. Kewajibannya ada 2, laporan kewajibannya itu meliputi kewajiban jangka pandang dan pendek. Aktiva bersih 3 kategori, terbatas, tidak terbatas, dan investasi dalam aset modal, teman-teman. Jadi sekian, terima kasih. Tujuan laporan keuangan universitas: yang pertama, memastikan transparansi dan akuntabilitas. Yang kedua, menyediakan informasi untuk pengembalian keputusan. Yang ketiga, mengukur kinerja keuangan. Yang keempat, memenuhi kewajiban regulasi. Yang kelima, mendukung perencanaan dan penganggaran. Yang keenam, ada menarik donasi dan dukungan eksternal. Contoh soalnya, pada laporan keuangan konsolidasi untuk periode 31 Desember 2023 menunjukkan bahwa aset ancur UI pada 31 Desember menghasilkan kewajiban konsolidasi adalah sekitar 2.375.000 juta. Total liabilitas kewajiban konsolidasi sekitar M1M29.228 juta.